Ada beberapa perbuatan yang bisa membuat orang itu fakir. Yang pertama, kasratun naum, loba teuin hees. Kelobaan hees, ya, ini bisa mewariskan fakir. Saya tanya, tidur yang standar itu berapa jam? 8 jam? Loh, lama nih. Ya udah gini aja, yang adil bagi 3, 24 jam bagi 3. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam ibadah. Selesai. Enak kan begitu ya? 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam ibadah. Enak kan? Selama ini begitu nggak? Nggak kayaknya. Ya, tidur banyak, kerja banyak, ibadah 5 menit. Maghrib 5, isya 5, subuh 5, johor 5, asar 5, tibang 25 menit. Boro-boro 8 jam. Abang ngaji dah seminggu sekali. Ya ilah. Dan itu susah datangnya masih. Ya Allah. Nah, ternyata kebanyakan tidur bisa bikin fakir, terutama tidurnya habis subuh. Ya. Hati anak muda. Wa kadzalika an-naum uryanan idza lam yastatur bi syai'in. Berikutnya. Ini penting, Pak. Ini soal masalahnya fakir nih, bahaya nih ya. Yang kedua, jangan tidur dalam kondisi telanjang. Jangan tidur dalam kondisi telanjang. Ini udah isya belum sih? Belum. Yang kedua, jangan tidur dalam kondisi telanjang. Kalaupun mau telanjang, tutupi dengan selimut. Minimal sarungan telanjang ya. Telanjang yang dimaksud bugil, Pak. Jangan tidur bugil atau ya pakai celana, maaf, celana segitiga doang. Jangan dibiasain ya. Ternyata perbuatan itu bisa mewariskan kefakiran. Paham ya? Berikutnya, ini penting ini. Wal aklu junuban, tadi makan dalam kondisi junub. Makan dalam kondisi junub, habis hubungan suami istri ngopi. Belum wudu. Lapar amat ya. Bikin nasi goreng. Buat deh. Habis siaran langsung. Ya, udah ngopi, nasi goreng, rokok 3 batang, belum wudu. Yang begini fakir, Pak, mewariskan kefakiran. Wa tahawunu, berikutnya bi asqatil maidah, meremehkan sisa makanan. Meremehkan makanan yang jatuh. Lagi makan, nasi jatuh, kita antepin. Nah, kebiasaan seperti ini bisa membuat mewariskan kefakiran. Paham ya? Makanya orang tua dulu kalau makan habisin, kan gitu ya. Ternyata kebiasaan itu bisa mewariskan kefakiran. Orang tua dulu mungkin nggak tahu dalilnya, nggak tahu keterangannya, tapi mereka paham ilmunya. Betul nggak? Itu orang tua dulu gitu, Pak. Kalau makan habisin. Nah, antar ayamnya mati. Kan ayam mati rugi kan? Rugi. Kan fakir jadinya. Lanjut. Berikutnya, wa kanasal baita lailan. Nah, ini sering ini. Menyapu rumah di tengah malam. Menyapu rumah malam hari. Kalau orang dulu pulah nyapu tipe tinggi kan. Pamali ya. Pamali nah. Pamali. Orang dulu nyebutnya pamali. Padahal ada keterangannya, Pak. Kalau nyapu jangan malam. Emang kenapa? Takutnya bersih. Gelap. Nggak kelihatan. Iya, dulu nggak ada listrik. Nah, jadi jangan biasain nyapu tengah malam kecuali ada hajat. Kayak gini nih. Ini hajat nih. Jadi kalau nggak disapuin repot nih. Ini laron. Ini ada hajat, nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa ditunda esok hari atau sorenya, lakukan sorenya atau esok hari. Jangan lakukan malam hari. Lanjut. Kemudian wa tarkul kumamah bin nuqab ay kinasah fil bait. Ya, tidak tidak menyapu rumah, tidak bersihkan rumah. Ini Pak, apa yang sarang laba-laba itu? Apa namanya? Sawang.
Nah, membiarkan sawang di rumah itu juga mewariskan kefakiran. Bersihin. Ya, lanjut. Wal masyu amamal masyayikh. Nah ini, sengaja berjalan di depan guru. Ini fakir ilmu ini. Sengaja berjalan di depan ilmu. Gurunya lagi jalan, disalib. Misisan. Misi ini. Disalib langsung. Berjalan di depan guru. Beda ceritanya kalau ngeboncengin guru, bukan. Guru di belakang dong. Ini menjalan. Kenapa? Karena kalau berjalan depan guru berarti gurunya di belakangin kan? Berarti guru disuruh menghadap pantat kita. Nah, orang yang sengaja berjalan, dibiasakan berjalan depan gurunya, berjalan depan guru, itu fakir, terutama fakir ilmu. Lanjut, dikit lagi. Wanida'ul walidain bi ismihima. Nah ini. Wanida'ul walidain bi ismihima. Memanggil nama orang tua dengan namanya. Nama bapaknya Udin. Udin. Minta duit. Masya Allah. Manggil nama orang tua dengan namanya langsung mewariskan kefakiran. Itu tiba manggil namanya. Gimana kalau lu gua? Lu gimana sih mak? Lu gimana sih pak? Lu gue. Enak sekarang. Nyokap, bokap, ya tuaan dikit bokep. Ya. Awas anak sekarang itu. Manggil orang tua dengan namanya ini bisa mewariskan kefakiran. Jangan dibiasain. Tolong ya, jangan kalau poyok-poyokan jangan manggil nama orang tua ya. Ini bapaknya Udin, yang ini si Udun. Udun. Jangan. Awas, hati-hati ya. Jangan dibiasain itu. Lanjut sedikit lagi. Wa tahawun bis shalah. Nah ini paling umum dan paling sering ya, meremehkan sholat. Orang yang meremehkan sholat, suka meninggalkan sholat atau suka menunda-nundanya, rezekinya seret. Hese milik cokolot Pak. Hese milik Pak. Wa khiyatatu saub wa huwa ala badani. Sedikit lagi. Menjahit baju sedangkan bajunya masih di badan. Kancing copot, ambil benang, jarum, jahit menir. Bajunya nggak dicopot. Nah ini juga sama. Menjahit baju dalam kondisi dipakai. Hese milik kata ulama di sini. Ini kata ulama kok ya, bukan ya pamali lah bahasa kitanya mah, terserah lah. Kemudian wa isra'ul khuruj minal masjid. Nah, terburu-buru pulang dari masjid. Terburu-buru pulang dari masjid. Kalau di masjid yang betah, pengen pulang dulu bawaannya. Kalau begitu berlama-lama di masjid bakal gampang rezeki. Terburu-buru pulang dari masjid, seret rezeki, hese milik. Tuh, berarti bapak nih dari maghrib sampai isya plus nanti ngopi habis isya nama dong. Gampang rezeki. Ya, mungkin kalau di rumah mah nggak ada nanti gorengan, di sini dapat gorengan nanti gitu. Ya, gampang rezeki. Wa tabgir bidhihab ila aswaq wal baqu fir ruju' anha. Berikutnya, kalau tadi terburu-buru keluar masjid itu seret rezeki, sekarang berlama-lama di pasar bakal hese milik. Kecuali pedagang, beda ceritanya ini mah. Ini mah bukan pedagang ya. Kalau pedagang kan usahanya. Ini mah kita yang kagak dagang. Jangan lama-lama di pasar. Nah itu paham. Apalagi kalau ngajak bini, udah jangan lama-lama di pasar, ngabisin duit, ya enggak? Kalau udah kebutuhannya terpenuhi, cepet-cepet pulang. Kenapa? Bisa habis rezekinya. Lanjutnya, wa idfa'u siraji bin nafasi, memadamkan pelita dengan mulut, dengan ditiup. Masya Allah. Lilin.
Ulang tahun, tiup lilinnya. Nah, itu ternyata dalam agama kita justru perbuatan yang bikin seret rezeki. Atau gimana caranya Ustaz? Gampang, ada lilin, mati. Kalau nggak kipas, ambil kipas, mati. Yang nggak boleh itu tuh ada tiup lilinnya. Nah itu dia. Ini saya curiga sama lagu ini sebenarnya ini. Di agama kita tuh dilarang meniup, ini disuruh tiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sama dengan itu disuruh apa? Miskin hidupnya, fakir hidupnya, tiup tuh lilin. Ayo. ganti tuh. Ya, jangan begini. Meniup lilin, meniup makanan, minuman yang masih panas. Kopi. Makan bubur masih panas. Awas. Kalaupun terburu-buru, kipasin pakai tangan. Ayo ngeplek. Nah, kalau gini boleh. Ini nggak boleh pakai mulut. Ternyata hese milik. Ayo mantap. Nah, siapa bilang di agama Islam nggak ada pamali? Ini pamali semua. Ya, berikutnya menyisir dengan sisir ompong. Sisir kan giginya banyak tuh. Ada satu yang ompong, jangan dipakai lagi. Ganti atau pakai apa kek? Jangan biasakan menyisir dengan sisir ompong. Ini dari mana sih urusan sisir? Pokoknya begitu. Pokoknya pamali ini mah udah titik gitu aja. Ya. Kalau mau nurut silakan, nggak nurut juga nggak masalah. Kan pamali ini mah ya, bukan hukum. Sedikit lagi. Wa tarkud du'a lil walidain, lupa mendoakan orang tua, sama lupa mendoakan orang tua itu bahaya, terutama ibu. Berikutnya memakai celana sambil berdiri. Nah loh ya repot urusannya nih ya. Pakai celana sambil berdiri. Pakai celana itu sunnahnya duduk di bangku, duduk, masukin kanan dulu, kiri, sudah setengah baru berdiri. Jangan masih duduk pakai asalin. Bukan begitu maksudnya. Sudah setengah badan baru berdiri. Pakai celana duduk, kalau pakai baju berdiri. Itu sunnahnya. Pakai baju sunnah berdiri, pakai celana sunnahnya duduk. Kalau dilanggar ternyata mantak hese milik pamali. Mantap. Aduh, jadi ngaji pamali gini kita ini ya. Ya, tidak mengumbah piring. Iyalah kalau mau piring mah. Tidak mengumbah piring. Maksudnya apa? Membiarkan piring kotor. Kalau ada piring kotor, jangan dibiasain diinepin. Jangan dibuat ngumpuk gitunya. Kan kadang kita kalau udah males ya, besok aja lah. Gitu ya. Ternyata jangan itu teh. Jangan membiasakan piring menumpuk belum dicuci. Pamali aja gampangan dah. Berikutnya, menggantung pakaian di kamar mandi. Menggantung pakaian di kamar mandi juga jangan. Di kamar mandi kita walaupun ada gantungan, jangan dipakai buat gantung baju. Kenapa? Satu, jin suka nyedengin baju yang digantung di kamar mandi. Enak nih baju nih, kata jin. Ya, nempel sama kita terbekasnya. Nanti suka terjadi macam-macam. Ada yang jatuh di kamar mandi lah, inilah, itulah, macam-macam. Makanya jangan suka menggantung apapun jenis pakaian di kamar mandi, usahakan. Jelas ya? Ini masih banyak banget. Waktu udah habis, nanti saja ya. Ada 40 ini. Ada 40 pamali dalam agama ternyata. Suganti orang Keranggan doang lupa pamali. Di agama juga ada ini. Berarti cocok. Ajaran agama kita sama orang tua kita cocok sebenarnya. Berarti orang tua dulu emang nggak tahu ilmunya, tapi ngamalin, paham, dilaksanakan. Orang sekarang banyakkan sok tahu, ya nggak? Ya nggak?
wah mulu. Nah, makanya banyak yang belangsa gitu aja karena banyak melanggar pamali ya. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.